Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mengeluarkan peringatan mengenai potensi ancaman bencana megatrust di wilayah Indonesia. Bisa dibayangkan kalau ternyata warga desa ini tuh masih sangat ketakutan dan trauma akan adanya potensi megatrust. Sehingga meskipun ini reka adegan, tapi ini adalah nyata bahwa warga di sini sangat ketakutan. Peringatan ini didasarkan pada data geologis yang menunjukkan adanya 13 zona megatrust aktif di Indonesia dengan potensi gempa bumi yang bervariasi. Selain megatrust Aceh Andaman, Mentawai Pagai, Jawa Barat Jawa Tengah, BMKG juga menyoroti beberapa segmen yang sudah lama tidak melepaskan energi. Salah satunya adalah Selat Sunda. Dan di garis pantai Selat Sunda, ada nama desa Ujung Jaya yang terancam. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Desa ini menjadi salah satu yang paling terdampak tsunami tahun 2018. Dari ratusan orang yang meninggal, setidaknya ada 46 jiwa berasal dari warga Kecamatan Sumur. Seolah tak cukup dengan trauma yang mendalam, ancaman megatrust kembali menumbuhkan kekhawatiran yang sempat hilang. Bahkan BMKG menyebut, potensi tsunami setinggi 20 meter bisa menghantam wilayah Banten jika megatrust benar-benar terjadi. Tetapi, hidup harus terus berjalan untuk warga desa. Mau tak mau, mayoritas warga yang merupakan nelayan tetap harus melaut. Desa Ujung Jaya ini merupakan salah satu titik yang terdampak megatrust. Dan tepatnya pada pukul 5:30 pagi ini saya akan ikut nelayan bersama warga desa untuk menangkap kepiting ya Pak ya? Iya. Setidaknya 60% warga desa Ujung Jaya merupakan nelayan dengan sebagian besar diantaranya menangkap rajungan atau sejenis kepiting. Metode yang dipakai adalah jaring insang hanyut berupa lembaran jaring panjang lengkap dengan penghanyut. Berfungsi sebagai penangkap pasif, jaring insang akan menjadi perangkap yang efektif ketika rajungan sedang berenang atau mencari makan. Saat ini kami sedang menarik jaring dengan panjang kurang lebih 2000 meter. Dan jaring ini sudah ditebar ketika sore hari ya Pak ya. Jadi ketika pagi-pagi seperti ini kami tinggal mengambil atau menarik jaringnya dan nanti di situ udah tercampur ya kepiting sama ikan-ikannya. Biasanya panjang jaring yang sering ditebar 1000 hingga 3000 meter. Secara teori, sekali tarik jaring, rajungan yang tertangkap bisa mencapai 20 kg. Tetapi, faktor cuaca seringkali membuat nelayan hanya mampu mendapatkan 4 kg saja. Selain itu, kekhawatiran akan adanya megatrust membuat nelayan membatasi jarak tempuh dari spot penangkapan. Sebenarnya kesulitan jadi nelayan warga desa Ujung Jaya ini apa sih Pak? Kesulitannya banyak banget. Apa tuh Pak? Ya kayak kendala di lautan itu, biasanya kan kita semenjak kejadian tsunami tahun 2018, maka kita sebagai nelayan ini pada akhirnya nyampe sekarang itu masih agak trauma begitu. Masih trauma kalau melaut terlalu jauh dari bibir pantai gitu. Makanya kita sekarang ini untuk nelayan nggak jauh dari pantai. Yang biasanya kita sampai 30 mil, 35 mil, paling kita sekarang itu jaraknya semenjak tsunami itu paling sekitar 8 mil atau paling jauh itu 10 mil. Nah, tadi kan Bapak kan bilang Bapak tuh sempat trauma, tapi berarti Bapak di saat itu juga ngalamin juga ya Pak? Betul. Pada tahun 2018 ya. Gimana tuh Pak? Bisa diceritain sedikit nggak Pak tentang kejadian itu? Ya kejadian itu waktu itu saya juga
siang harinya itu lagi di laut, pas lagi mancing. Kebetulan malamnya itu teman-teman perahu itu ngajak nginep. Cuman waktu itu saya juga terkendala karena nggak bawa perbekalan. Ya pada akhirnya mungkin itu udah kehendak ya, artinya kita udah selamat lah, udah harusnya selamat gitu. Kalau nginep ya mungkin saya juga nggak bakalan ketemu sama bapak sama ibu di sini. Iya. Bagai dua sisi koin yang berbeda, laut menjadi sumber penghidupan sekaligus ancaman bencana. Meski tsunami bisa datang kapan saja, mereka tak punya pilihan selain tetap melaut. Tak hanya kaum laki-laki saja, para istri nelayan pun juga tak mau berpangku tangan. Dengan modal ketelatenan, mereka bekerja menjadi buruh, merapikan dan melepas ikan dan rajungan dari jaring. Jadi biasanya ibu-ibu yang ada di sini merapihkan jaring dengan cara dijajarkan seperti ini dan digulung supaya nanti para bapak-bapak atau para nelayan gampang untuk menebar jaringan di laut. Pekerjaan ini sengaja diberikan oleh nelayan agar ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Namun dampak tsunami tahun 2018 ditambah isu megatrust membuat istri nelayan selalu khawatir saat suaminya pergi melaut. Peristiwa itu hingga sekarang belum hilang dari ingatannya. Salah satunya Ujana. Takut was-was, di rumah juga nggak enak kalau suami ke laut, nggak enak. Kalau punya mau di rumah aja, saya sama suami nggak mau nelayan. Takut tsunami. Kalau nggak nelayan kan makan apa? Nggak punya apa-apa saya. Kalau nggak ke laut dia nggak makan. Ke laut doang ininya, perusahaannya ke laut doang. Nggak ada kerjaan lain nggak juga. Ada. Paling juga ke sawah, kan ini belum ke sawah, ini mah belum. Nelayan nggak dapet, ini kan lagi nggak ngasil ini Mbak. Lagi nggak ngasil, paling dapat 1 kilo. 1 kilo kan 40.000. Nggak ada buat buruh 10.000. Saya juga kan buruh 10.000 buat makan anak jajan kan 3, perempuan semua anak saya Mbak. Sekarang juga sayang dehnya kalau bawa uang 5.000 juga nggak apa-apa ya dek, biar sekolah, biar pinter. Menurunnya hasil tangkapan nelayan tentu berimbas pada berkurangnya penghasilan buruh. Hanya 10 hingga 25.000 rupiah saja yang bisa dibawa pulang. Hanya rajungan yang dijual. Ikan dan lainnya biasanya dibagikan ke pekerja lain. Para nelayan hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah mengatur harga batas minimum agar mereka segera terbebas dari keterpurukan. Jadi tadi dari hasil nelayan saya sama Bapak Suparman dari setengah 6 pagi hingga siang hari ini hanya mendapatkan 3,6 kilo dan ini hanya dihargai 135.000 saja. Ini pun belum dibagi untuk bahan bakar, kemudian juga untuk bayar buruh yang ada di sini dan juga dibagi sama antar nelayan lainnya, tentunya sangat kurang sekali untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi warga desa Ujung Jaya ini. Nih Pak, langsung dikirim aja. Saat pulang, biasanya Janah menyisihkan beberapa ekor ikan pemberian nelayan untuk pemenuhan lauk bagi keluarganya. Jadi biasanya untuk memanfaatkan hasil panen yang tidak terjual, ibu-ibu warga desa Ujung Jaya memanfaatkannya dengan memasak ikan gomyang ya Bu ya namanya. Dan bahan baku di sini seperti lengkuas, cabai, bawang, dan juga kunyit. Ini mereka dapatkan dari hasil kebun mereka sendiri. Letak pasar yang jauh membuat kebutuhan dapur sulit didapat. Warga hanya bisa mengandalkan pedagang keliling yang datang ke dusun mereka, yang tentunya membuat harga naik karena ongkos transportasi. Penghasilan yang tidak menentu membuat Janah dan keluarga terus berhemat agar esok tetap bisa makan, pun hanya sajian yang sederhana.
kalau seandainya misalnya gempa, Ibu lagi nyari kayak gini gimana, Bu? Ya kalau lagi gempa melari dulu, Neng. Enggak. Tunggu kita reda dulu. Dari 19 kampung yang berada di Desa Ujung Jaya, Kampung Tanjung Lame yang terdampak langsung tsunami. Setidaknya 10 rumah hilang tersapu ombak dan menelan 2 korban jiwa. Ibu dulu rumahnya di mana, Bu? Ini, Neng, di sini. Ini dulu rumah Ibu di sini. Berhubung kena tsunami, pada hancur. Jadi berantakan kami pada kemana gitu perginya. Sekarang udah serut lagi. Bekas rumah Ibu dulu di sini, rame-rame di sini baris-baris. Nah ini bisa dilihat di sebelah kiri saya ini sekarang sudah tanah yang lapang, yang mana dulunya ini adalah rumah hunian warga. Namun akibat dampak dari tsunami, akhirnya mereka harus mengungsi ke tempat lain. Iya. Hilangnya perahu pun membuat nelayan merana karena tidak bisa melaut. Karena itulah, mencari kerang menjadi salah satu penghasilan alternatif mereka untuk bertahan hidup. Saat air surut, banyak warga mencari kerang yang berada di pinggir pantai. Meski terkadang dihadapkan pada cuaca buruk, mereka terus mencari celah yang aman untuk tetap terjun ke laut agar bisa mendapatkan penghasilan. Jadi dari tadi saya mencari kerang, saya baru dapat 3 jenis macam. Di sini ada sejenis keong. Ini kerang apa, Bu, namanya, Bu? Kerang dara. Kerang dara sama satu lagi nih, kerang ramis. Jadi segala jenis kerang yang ada di sini nih diambil sama ibu-ibu untuk dijual ataupun bahkan untuk makan keseharian mereka. Berada di bibir pantai, warga tetap waspada, takut terjadi tsunami kembali. Setiap pencarian kerang, hasilnya tak menentu, dari 1 hingga 6 kilogram. Ibu kan udah trauma, tapi kenapa masih mau berani untuk cari kerang? Ya demi memenuhi kebutuhan, Neng. Tapi kalau seandainya misalnya gempa, Ibu lagi nyari kayak gini gimana, Bu? Ya kalau lagi gempa melari dulu, Neng. Enggak. Tunggu kita reda dulu karena kita kan harus bagaimana juga kita sebagai orang tua harus berjuang buat anaknya gitu, maksud ibu gitu. Kalau nggak begini ibu dari mana? Makan apa? Terus anak sekolah dari mana jajannya? Dari mana istilahnya apa? Kebutuhan pokoknya, Neng. Karena apapun beli zaman sekarang mahal-mahal banget, Neng. Kalau kita nggak seperti ini terus ibu makan apa? Satu keluarga coba. Semua ibu-ibu di sini seperti ini. Bukannya nggak trauma, Neng. Trauma ibu cuman berhubung ibu ya cuman ini mata pencariannya ya, terus ibu mau gimana kalau nggak terpaksa, ya kan? Seolah tak cukup, penderitaan mereka harus ditambah dengan susahnya menjual kerang tangkapan. Tengkulak yang datang tak pernah pasti, membuat mereka harus menjajakan jualannya dari rumah ke rumah. Semua jenis kerang di sini dihargai Rp5.000 per kantong plastik ukuran 1 kilogram. 15.000 ya? Iya, makasih. Ini uangnya, Bil, 15.000 ya? Iya. Tadi 3 bungkus. Iya, makasih ya, Neng ya. Iya, makasih ya. Nah, Ibu biasanya emang sehari dapat berapa? Paling ya 20.000, Neng, sisanya dimasak sendiri buat makan. Nah, itu dia hasil yang Ibu dapatkan ini paling sehari itu 20.000 dan kadang tidak laku juga. Iya. Hasilnya jadinya dimakan sendiri. Jadi apa yang Ibu dapatkan ini tidak sebanding dengan kerja keras dan perjuangan Ibu ketika harus mencari kerang di pinggir pantai. Menjadi sebuah ancaman yang nyata, masyarakat Desa Ujung Jaya mau tak mau harus menghadapi fakta bahwa mereka harus menjalani kehidupan seperti biasa. Meski tentu
bayang-bayang tsunami terus melekat pada ingatan mereka masing-masing. Tak hanya warga desa Ujung Jaya yang kini berdamai dengan ancaman bencana. Di salah satu sudut ibu kota, masyarakatnya justru mampu hidup di tengah musibah yang nyaris datang tanpa henti. Banjirop Muara Angke. Jakarta sudah berkali-kali diperingatkan adanya kemungkinan untuk tenggelam. Dugaan ini diperkuat dengan rutinnya banjirop di setiap tahun. Ditambah lagi curah hujan tinggi di penghujung tahun yang memperburuk keadaan. Banjirop sudah menjadi bencana langganan di setiap akhir tahunnya, terutama bagi para warga Muara Angke di Jakarta Utara. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari sangat sulit karena banjir yang cukup tinggi. Tapi mau sampai kapan keadaan seperti ini lanjutkan? Fenomena banjirop Muara Angke memang sudah jamak dialami oleh warga. Tak sekedar bulan purnama, fase supermoon perigee membuat air pasang bisa naik melebihi rata-rata. Jika banjirop datang, aktivitas warga pun lumpuh. Salah satunya adalah Bu Marliza. Wanita parubaya ini tak terhitung berapa kali tidak bisa mendapat penghasilan ketika banjirop melanda. Bukan ngerugiin lagi, kamalan kami nggak bisa makan. Ini kan banjir dari 5:30 terus. 5:30 pagi. Jadi kalau pas buka bengkel itu langsung banjir. Jadi kita ya nggak dapat apa-apa lah. Karena emang benar-benar mati Pak, mata pencariannya udah nggak ada. Ya harapannya sih pengennya tanggulnya kan ditinggiin gitu biar kita nggak banjiran lagi, biar bisa usaha lagi. Jadi untuk banjir kesini itu cukup tinggi gitu ya, bisa mencapai 50 cm. Dan di lapak ibu ini tuh juga padahal sudah ditinggikan gitu ya Bu ya, tapi ini tetap aja banjirnya mencapai 10 cm mungkin ya Ibu ya? Iya kayaknya ya 10 cm. Jadi ini benar-benar salah satu kondisi banjir yang cukup parah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di dalam perumahan, kondisi juga tidak lebih baik daripada jalan raya. Banjirop bahkan menyebabkan sebagian besar rumah terendam dan tak mungkin untuk ditempati. Kedalaman banjirop mulai dari 50 cm sampai 120 cm. Meski sekilas terlihat rata, kedalaman air mampu membuat sisi jalan yang didominasi got tertutup seluruhnya. Sebuah kondisi yang bisa dibilang cukup berbahaya. Jadi baru saja saya terperosok karena di pinggir sana adalah got, tapi karena banjirnya ini sangat tinggi ya, jadi saya sini juga tidak terlihat kalau di sini tuh ada got ini, makanya baju saya sampai basah semua. Siklus banjirop ini memang selalu dialami warga Muara Angke dan meningkat di penghujung tahun. Banjirop biasanya mencapai puncak tertinggi saat di pagi hari. Menjelang siang, ketinggian air perlahan menurun. Tetapi di beberapa titik tak membuat air surut sepenuhnya, salah satunya adalah rumah Nenek Mariati. Telah menetap selama 35 tahun, nenek berusia 65 tahun ini nyaris tak pernah mendapati lantai yang kering ketika musim banjir. Tak punya biaya untuk membongkar, pilihannya tentu memanfaatkan lantai dasar untuk aktivitas cuci-mencuci. Tidak terbayangkan bagi saya untuk Nenek Mariati dan keluarganya harus tinggal di rumah seperti ini karena selalu ada genangan air di bawah di atas permukaan, sehingga emang lantai satu ini tidak bisa digunakan, belum lagi dengan sirkulasi udara yang tidak ada dan baunya juga cukup tidak sedap. Pastinya di sini juga mungkin sekali ada banyak jentik nyamuk dan penyakit-penyakit lainnya. Di rumah ini, Nenek Mariati tidak tinggal sendiri. Ia harus berbagi dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Dengan penghuni rumah yang banyak, banjirop memberikan dampak besar untuk kegiatan di dalam rumah. Kondisi di lantai 2 juga tak kalah memprihatinkan.
Setiap lantainya hanya dibuat dari kayu yang telah ditambal di beberapa bagian. Ya kesulitannya begitu dia, sehari-hari banjir, kalau jalan nggak bisa, kering, banjir terus, pengen dibata lah gitu, biasa. Kalau saya pakai keramik kan kalau ada mau dipakai, cuman saya nggak punya duit, jadi ya begitu aja. Berarti belum sempat disedot ya? Ya kalau saya mah pengennya ya kalau ada nggak bantu ya minta tolong bangun rumah aja lah gitu. Meskipun sudah berumur, Nenek Mariati tetap bekerja keras untuk mencari penghasilan sebagai pengupas kerang hijau. Setiap harinya, ia diupah sebesar 60-70 ribu. Kerang hijau menjadi sumber penghasilan utama bagi warga Muara Angke. Sudah berupaya sebisanya, upah tersebut masih belum cukup untuk memiliki kehidupan yang layak. Tidak hanya tempat tinggal, warga memiliki kesulitan untuk melakukan mobilisasi. Ketika banjir sedang tinggi, kendaraan roda 2 sudah tak bisa lagi dipakai. Terkadang, warga yang memaksakan kehendak, kendaraannya mati di tengah jalan. Motornya kenapa mati ya? Mati. Karena ini kerendam air atau gimana? Iya, banjir. Dari mana Pak mogoknya? Dari Sana. Udah coba dinyalain lagi tapi? Udah, nggak bisa. Nggak masuk air. Sebagian warga lain memilih untuk tidak mengambil resiko. Selain berjalan kaki, warga bisa memilih naik odong-odong untuk berpergian. Biasanya, warga menaiki odong-odong untuk pergi ke pasar, terminal, atau sekolah. Kesehatan menjadi permasalahan utama yang memprihatinkan warga Muara Angke. Perpaduan antara luapan air laut yang kotor dan sampah yang berserakan cukup membuat warga terserang penyakit. Sehingga apa? Sehingga banyaknya anak-anak yang memanfaatkan air kotor, ya air kotor ini untuk tempat berenang. Sehingga apa? Sehingga ketika banjir tersebut, akhirnya banyak sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh anak-anak atau warga RW 22. Salah satunya adalah diare, gatal-gatal, cangkrangan, itu bahasanya itu, cangkrangan. Bencana banjirop sudah mengambil perhatian berbagai instansi pemerintah. Salah satunya adalah pihak BPBD Jakarta yang turut serta memantau dan memberikan bantuan. Yang pertama adalah ini ada yang namanya fenomena supermoon ya, yang biasanya terjadi 5 tahun sekali ya. Kemudian yang kedua adalah fenomena pemanasan global. Karena ada fenomena pemanasan global ini, air laut itu akibat adanya es yang mencair di kutub ya, itu akhirnya ada peningkatan yang namanya kapasitas air laut yang berbeda-beda di setiap wilayah ya. Sehingga apabila ada peningkatan ketinggian air laut akibat drop ya, dia pasti akan tergenang gitu. Bisa 10 sampai pada satu titik tertinggi itu lebih dari 100 cm ya gitu. Seperti yang terjadi hari ini, maksimal itu 30 cm genangannya, tapi sekarang sudah berangsur surut ya, tinggal tersisa 10 cm. Sementara dari pihak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan tanggul NCNCD atau National Capital Integrated Coastal Development. Terintegrasi dengan sistem pengendali banjir, sekaligus penataan kawasan pesisir Jakarta, NCNCD Fase A memiliki total trase sepanjang 38,9 km. Sampai pertengahan tahun 2025, tercatat sepanjang 8,5 km tanggul pengaman pantai telah terrealisasi. Faktanya adalah yang terjadi di beberapa kejadian banjirop, contohnya kayak Muara Angke, itu sebenarnya terjadi karena belum ada tanggul NCNCD. Terus kemudian mungkin di beberapa lokasi di Ancol dan di Marunda itu juga karena belum ada tanggul NCNCD. Jadi kalau dibilang seberapa efektifnya secara fakta dan memang
sudah didesain oleh teman-teman dari PUPR maupun dengan kami, ini memang sudah suatu keniscayaan ya, harus dibangun di daerah pesisir khususnya DKI Jakarta. Wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara, memang sudah dikepung air sejak dulu. Namun seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa keberadaan air telah mendominasi daratan. Yang lebih parah lagi, terdapat beberapa wilayah daratan yang ketinggiannya di bawah ketinggian laut. Hal ini disebabkan oleh seluruh wilayah Jakarta terletak di dataran rendah. Jakarta dikepung oleh air menyebabkan bahwa perairan saja bisa didirikan rumah oleh warga. Salah satu adalah di pemukiman Rawa Indah, yaitu adalah pemukiman yang mendirikan rumah panggung di atas rawa. Dan meskipun di atas rawa, rumah-rumah ini pun juga tetap kokoh karena ada sampah-sampah yang membantu agar rumah itu bisa tetap berdiri. Dulu masih rawa, masih ilalang-ilalang itu yang tinggi-tinggi di sini. Karena ini tanah ini nggak tahu siapa yang punyanya sampai sekarang. Rusid juga nggak tahu siapa yang punya. Jakarta dari 20 tahun terakhir mengalami penurunan tanah atur setiap tahun. Terus akhirnya posisi muka air laut di atas tanah daratan, jadinya kami harus beradaptasi supaya memang ini harus istilahnya adalah hidup berdampingan dengan potensi bencana yang ada di depan mata. Selain Jakarta, penelitian menyebut daerah lain seperti Banjarmasin dan pesisir utara punya daratan lebih rendah daripada wilayah perairan. Tak hanya datarannya yang rendah, setiap tahun Jakarta mengalami penurunan tanah mencapai 30,5 cm. Ya, sebuah ironi lahir dari kampung Rawa Indah. Alih-alih membangun rumah di atas daratan, setidaknya 20 tahun terakhir warga hidup di atas rawa yang tertimbun sampah. Wilayah RT 17 yang kami sambangi bahkan dihuni oleh setidaknya 500 warga. Tidak ada yang tahu di atas tanah siapa mereka membangun rumah. Kini, rawa yang seharusnya bisa menjadi salah satu pengendali banjir tertutup oleh sampah di bawah rumah panggung warga. Coba saya ukur ya Bu ya. Oh cukup tinggi ya Bu ya. Dari bawah ke sini tuh hampir 1 meter sepertinya ya. Ya bisa dilihat kalau secara ukuran manusia itu 1 meter tuh berarti sepaha ya Bu ya. Dan ini adalah kedalaman di waktu yang sekarang, di saat banyak sampah dan akibat banjir juga mungkin ya Bu ya. Jadi udah cukup naik gitu permukaan. Sedangkan dulu kalau misalnya mengukur kedalaman seperti ini, itu bisa mencapai 8 meter dari rawa ke jalanan. Tidak terbayangkan kalau ada orang yang terpelosok gitu ya Bu ya, pasti bisa saja sudah tidak tertolong lagi. Pembangunan infrastruktur dan kepadatan penduduk yang pesat telah meningkatkan permukaan air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan lapisan akuifer di bawah tanah menjadi kosong dan mengakibatkan struktur tanah ambles dengan laju yang sangat cepat. Kondisi ini membuat daratan secara efektif tenggelam lebih cepat daripada kenaikan air laut global. Hal itu diperparah dengan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Jakarta dari 20 tahun terakhir mengalami penurunan tanah atur setiap tahun. Terus akhirnya posisi muka air laut di atas tanah daratan, jadinya kita harus beradaptasi kan, kita harus beradaptasi dengan cara membangun tanggul pantai ini. Jadi itu bukan artinya sebenarnya sesuatu yang memang harus dilakukan, dan sebenarnya tanggul-tanggul pantai maupun laut pun itu pun sebenarnya di beberapa negara di dunia juga sudah terbangun juga. Jadi memang fenomena alam, ada climate change dan segala macam memang membuat kami harus beradaptasi supaya memang ini harus istilahnya adalah hidup berdampingan dengan potensi bencana yang ada di depan mata.